3, 2, 1. Tutup pintu. Nah, oke, kali ini di video kali ini gue kedatangan teman sih, bukan tamu ya, ini teman. Tepatnya tetangga sih bang ya. Tetangga, iya. Tetangga, kali ini gue mau ngobrol ngalor ngidul. Nah, temanya sekarang nih videonya ngalor ngidul. Kenapa ngalor ngidul? Karena ya ngalor ngidul aja. Ya. Nah, kita ada narasumber, asik narasumber. Berat banget tuh bang. Kita mau ngomongin soal aquascape. Nah, yang lagi happening. Mungkin menurut gue itu happening. Iya. Kenalkan, ini namanya Irsan. Nah, sebagai narasumber kita malam ini. Nah, mungkin nanti kita akan ada beberapa pertanyaan tentang seputar aquascape ya. Nah, oke, pertanyaan pertama, Irsan ini adalah sebagai penghobi pembuatan aquascape. Yep. Jadi hobi bikin aquascape lah ya. Oke. Nah, sejak kapan sih lo suka sama aquascape ini? Kalau sejak kapan itu emang saya sih baru-baru kali ini sih bang bikin baru aquascape itu. Oke. Iya. Oke. Soalnya kan pas ada pandemi corona itu bosen nih di rumah, lihat-lihat di Instagram, di internet, ternyata mikir apa gitu. Iya, apa tuh yang sekiranya bisa ngisi di rumah lah dan bisa mengisi dompet juga. Iya, ya juga. Oke, berarti sejak pandemi ini aja. Tapi memang lu nggak ada basic, karena yang gue lihat itu kan hasilnya memang bagus-bagus ya. Maksudnya dari segi pokoknya dilihatnya bagus ya. Iya. Nah, itu tuh karena memang dari dulunya memang senang dunia per aquascape-an atau gimana gitu? Kalau dulu awalnya suka dari ikan sih, awalnya tuh. Kan ya. Salah satunya ikan, cuman kesini pas rame aquascape lebih suka lagi. Nah, ngomong-ngomong soal aquascape, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi masalah aquascape, sebetulnya mungkin ada beberapa orang, segelintir, segelondong atau seongok orang itu mungkin nggak ngerti apa sih aquascape itu. Kita ngobrol di sini panjang-panjang juga, kalau dia nggak tahu aquascape apaan. Nah, aquascape sendiri apa sih, San? Kalau menurut saya ya yang saya tahu, aquascape itu seni menata batu, kayu atau tanaman di akuarium. Oh, jadi di akuarium atau di akrilik. Oke, berarti kalau kita menata batu ya di akuarium, naruh batu satu aja itu disebut aquascape. Disebut aquascape juga. Cuman nilai seninya kurang. Even itu nggak ada ikannya. Ya, kalau tetap harus ada. Harus ada. Karena memang aquascape itu menciptakan suatu ekosistem. Ya? Oke, gitu guys. Jadi intinya aquascape itu adalah sebuah seni. Bukan seni yang tiap hari dibuang tiap pagi ya, bukan ya. Jadi seni menata batu, kayu ataupun tanaman di dalam akuarium biar terlihat indah, lebih cakep. Nah, itu dia. Ini ahlinya, bro. Sepengetahuan saya ya. Nah, kalau kita tadi udah tahu apa itu aquascape. Nah, aquascape itu kan banyak macamnya, bro. Yeah. Yang gue lihat tuh sih banyak macam-macamnya tuh. Itu disebutnya apa sih? Tema. Oh, tema. Temanya itu ada berapa banyak gitu? Kalau secara basicnya dari aquascape itu ada berapa? Setahu saya itu ada 4. Yang satunya natural, yang keduanya iwagumi, okay. Ketiganya itu biotop, oke. Empatnya dutch style. Style. Nah, natural sendiri itu biasanya itu apa aja yang ada, komposisinya apa aja? Kalau natural itu temanya itu bisa dipecah beberapa bagian bang, seperti jungle, hutan gitu ya. Ada singanya dong berarti. Ada. Jungle ataupun pemandangan-pemandangan yang di alam aja gitu bang, kita bikin di dalam akuarium itu. Kayak air terjun gitu, masuknya jungle ya? Masuknya natural ya? Aku pernah lihat sih kayak ada air terjunnya gitu tuh. Jatuh-jatuh gitu. Tuh pakai apa kali dia? Oke, apa sih? Kok bisa kayak gitu? Pakai pasir tuh. Oh, pasir itu? Pasir silika putih biasanya. Prosesnya tuh sama kayak air biasa gitu ya? Jatuh ke bawah terus disedot jatuh ke atas? Iya. Oh, gitu dong. Cuman muter doang sih. Oke. Nah, kalau yang kedua itu iwagumi itu kayak gimana?
Kalau Iwagumi biasanya dia cuman hamparan rumput terus ada batunya tuh bang. Jadi kayak apa ya, kayak padang gitu ya berarti? Iya, padang. Kayak padang. Kayak, bukan Padang sapana, ya. ya. Bukan padang Priaman, Bukan. Bukan nasi padang juga ya? Bukan juga. Oh, jadi kayak padang terus ada batu-batu. Batu-batu. Oh, oke. Dan ketiga itu apa? Biotop. Biotop. Nah, biotop kayak gimana nih? Kalau biotop sendiri itu dia tidak terlalu banyak main tanaman ya. Cuman kayu sama pasir atau batu-batuan gitu doang. Cenderung dia buat ikan-ikan predator bang biasanya. Oke. Nah, kalau yang keempat ini Dutch style maksudnya gimana? Dutch style itu gaya Belanda ya kalau nggak salah dia bang. Belanda. Jadi ada rumah-rumahnya gitu atau gimana? Enggak. Kalau di aquascape itu cuman main tanaman doang. Jadi penataan warna tanaman tuh yang merah di mana, yang iya, I see. Iya. Gue pernah lihat tuh kayak semak-semak belukar gitu kan. Ya itu, itu dasar tanaman doang, nggak ada batu. Tapi kayak perawatannya lebih susah ya. Lebih susah itu. Karena memang kebanyakan Wajib, tanaman. Iya, wajib injek CO2 kalau itu. Nah, dari empat tema tersebut, menurut Irsan ini mana tema yang lebih gampang untuk perawatannya? Kalau ini buat orang yang baru ini ya. Baru pengen bikin aquascape itu. Iya, kalau menurut saya sih biotop lebih mudah, Bang. Soalnya tidak terlalu banyak main jenis tanaman yang harus pakai injek CO2. Oh gitu. Oh iya, jadi cuma butuh ya perawatannya aja ganti air. Iya, gitu. ganti air doang. Oke. Nah, kalau umumnya untuk perawatan aquascape itu biasanya apa aja sih? Maksudnya seperti apa perawatannya? Misalkan dalam seminggu itu kita harus kuras air berapa kali, terus harus taruh apa di akuarium tersebut untuk menjaga ekosistem kehidupan yang ada di dalam akuarium tersebut. Seperti yang di alam, yang di sungai biasanya aja, Pak. Nah, gitu. Seperti misalkan kita kasih udang di aquascape-nya itu fungsinya tuh buat makanin sisa makanan ikan itu yang di dasar. Terus ditambahin keong buat bersihin kaca tuh bang. Atau sela-sela batu juga bisa tuh keong. Jadi kayak rantai makanan berarti ya. Simbiosis mutualisme lah bang, saling menguntungkan. Iya. Tapi kalau untuk air sendiri berapa kali dalam seminggu sih untuk di? Kalau buat air sendiri biasanya 1 minggu sekali juga cukup. Minimal ya. Mungkin banyak orang yang suka sama aquascape tapi mungkin dia agak sulit untuk ganti air segala macam, mungkin karena nggak ada waktu segala macam. Mungkin itu bisa diminimalisir seperti itu ya. Jadi kita taruh keong atau sebagainya. Dan untuk untuk ngurus air kan kita bisa seminggu sekali ya. Berarti gitu. Nah, kan ada aquascape, ada yang namanya apa tuh, lupa gue namanya. Jadi itu dia aquascape-nya itu setengah doang airnya tuh, sisanya tuh di atas gitu. Di atas paludarium itu nggak salah. Oh, paludarium. Iya. Nah, bedanya apa tuh paludarium sama ini? Kalau aquascape sendiri dia cuman di dalam air bang. Satu alam doang, satu habitat doang dalam air. Kalau yang paludarium itu dia 2 habitat darat sama habitat air gitu. Oke, 2 habitat lah ya. Setengah-setengah. Berarti lebih sulit paludarium ya? Enggak juga sih. Tapi kalau gue lihat sih emang lebih keren paludarium ya. Iya. Kayak gimana gitu. Artis-artis juga banyak sekarang yang pasang tuh kayak Raffi Ahmad, terus ada si Baimong. Gede banget tuh bang Baimong. Nah, Baimong gede banget, gila berapaan itu. Nah, terus ada satu lagi tuh namanya Irfan Hakim. Irfan Hakim tuh apa sih tuh modelnya? Itu super mega tank tuh. Super mega tank. Pertanyaan selanjutnya itu tentang kenapa lu pilih aquascape sebagai hobi? Kenapa nggak yang lain gitu maksudnya? Kalau lihat dari hobi kan banyak ya kan. Ada futsal, ada banyak lah. Kenapa pilih aquascape gitu? Kalau aquascape itu kita kan jarang ya main keluar, jarang juga lihat pemandangan kan. Sian banget sih. Terus? Nah makanya dari itu saya bikin pemandangan sendiri itu di aquascape itu. Menurut imajinasi saya sendiri. Bisa diambil dari internet maupun dari YouTube ya. Tentunya sih YouTube nih yang bikin buat saya semangat bikin tuh. Referensinya. Iya, referensinya gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau membuat aquascape atau paludarium, semoga informasi yang disampaikan oleh Irsan ini ada input buat kalian supaya nanti bisa bikin aquascape yang oke.
Nah, kalian juga bisa sharing atau konsultasi sama Irsan juga nih. Kebetulan Irsan juga sering banget nih bikin aquascape. Ada yang pesan banyak ya? Ada banyak ya. Nah, kalian juga bisa kunjungi Instagramnya. Di sini ada boleh di bawah ya, guys. ada Instagramnya, ada YouTube-nya juga. Nanti kalian bisa lihat di sana beberapa contoh hasil buatan dari Irsan ini. Oke, itu aja yang kita diskusikan. Dan mungkin ada di antara kalian yang lebih tahu, boleh di komen di bawah. Oke, itu aja dari kita tentang aquascape. Nah, kalau kalian ada hal yang ingin dibahas, yang kita bahas, kalian bisa komen di bawah. See you next video. Cheers.